Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Jumpa lagi di E-Talk Show with BHS. Bersama saya Sandiaga Salahuddin Uno dan The Miracle Band. Well, di Jumat malam ini, guys, saya menampilkan wajah baru dari E-Talk Show with BHS. Dan saya melakukan kudeta. Jadi saya presenter program ini mulai hari ini. Dan pemirsa E-Talk Show, insya Allah akan bergabung bersama kita sebagai tamu perdana E-Talk Show dengan tampilan baru. Mari kita sambut Wahyu Muryadi. Enak ya. Hati-hati keceklik. Oke. Oh my. Bingung jadi tamu, bingung. Biasanya nyablak di situ, sekarang suruh ngomong. Gimana Om? Wah, gimana Om? Alhamdulillah. Rasanya jadi tamu bagaimana? Ya, bukan soal jadi tamu. Kalau jadi tamu jadi apa, Om Boy udah biasa. Yang pusing ini sekarang menghadapi host yang gantengnya kayak gini tuh. Iya kan? Jadi Om Boy, anggap saja rumah sendiri Om Boy. Terima kasih. Panggilnya Pak Sandi, Bang Sandi, Om Sandi, Papa online atau? Papa online boleh. Mas Sandi juga boleh. Oh, Mas Sandi, yes. Jadi Om Boy kesibukan apa nih selama ini setelah nggak jadi host di E-Talk Show? Ya, berjemur. Berjemur apa? Berjemur selama apa ya, COVID itu kan, Om pusing antara katanya jam 8, jam 10, itu aja bingung. Akhirnya jam 8 jemur, jam 10 jemur juga. Tapi cocok kan ini? Oh cocok, keren. Gimana kalau dividennya nanti juga bisa dibagi-bagi? Rasa iya boleh lah. Honor juga kita bisa paru-paru ya. Sekarang Om mau tanya yang Om Sandi ini yang paling penting ini. Loh, saya loh yang mesti nanya, ini saya kan hostnya. Jadi Om Boy keringetan begitu. Kita nggak bisa. Om keringetan kalau satu sama Sandi Uno, kedua sama cewek cakep. Ya wes Om. Ini hari-hari ini selama belakangan Om pernah dengar di selama PSBB ini, Om Sandi itu punya kesibukan apa istilahnya? Ada podcast gitu ya. Jadi gini Om Boy, jadi setelah Pilpres tahun lalu, para generasi muda ini banyak mendapatkan informasinya dari podcast, dari YouTube. Jadi saya ingin terus bisa berkomunikasi dengan teman-teman generasi muda, menginspirasi mereka untuk menjadi wirausaha sukses. Pada saat ekonomi melambat seperti ini, mereka termotivasi gitu, tetap positif. Nah, medium yang sangat relevan dan sangat otentik buat mereka itu adalah podcast. Nah, selama jadi host di podcast, Bung Sandi, wawancara dengan siapa yang paling berkesan? Semua berkesan ya, dan mereka datang dengan pemikiran-pemikiran yang menurut saya harus kita gali dan kita sebarluaskan. Terus ada rekan-rekan yang bisa memotivasi seperti motivator Mary Riana. Kemarin juga kita kedatangan Helmi Yahya. Wow, Om dengar juga ada yang tawaran menarik itu. Oh, apa itu? Anda jadi astronot, dengar-dengar pernah? Cuplikan beritanya nih. Sandi pernah ditawari jadi astronot di SpaceX milik Elon Musk. Benar tuh? Bagaimana ceritanya Om? Jadi ceritanya kira-kira 10 tahun yang lalu ada satu konferensi investment di Sydney di mana saya ketemu sama timnya Elon Musk. Nah, kita ngobrol dan karena saya juga rajin olahraga waktu itu sama-sama mereka bilang, wah Anda sehat, sangat menjaga kebugaran, tertarik nggak kalau kita undang sebagai salah satu yang berangkat pada penerbangan komersial menuju low orbit namanya. Jadi luar angkasa tapi low orbit. Ya tentunya bayar. Iya. Oh bayar? Bayar. Gratisan? Enggak, bayar. Karena dia bilang ini adalah kesempatan yang langka. Dan ya saya walaupun sempat tertarik, tapi begitu tanya sama istri sama keluarga, no way, katanya. Kenapa? No way, katanya. No way. Kenapa? Mahal atau ya, dia gimana? bilang,
ya bukan mahalnya ya, tapi dia bilang kalau bagaimana kan waktu itu 10 tahun yang lalu Elon Musk atau SpaceX belum punya rekam jejak sama sekali menerbangkan roket gitu. Oke. Jadi khawatir resiko itu ya. Takut nggak balik. Nggak balik kan dia. Takut katanya di angkasa terus mengorbit, muter-muter nanti. Aduh. Iya. Nah, tadi Bung Sandi kan sudah buka. Sekarang coba ditutup deh. Segmen ini ditutup dulu. Ya. Para pemirsa tetap di E-Talk Show with BHS. Setelah Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan The Miracle. Dengan tamu yang mencoba-coba mengkudeta kursi diktator ini, yaitu Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Bos, duduknya buat mendekat sini dong. Jangan jauh-jauh. Kan physical distancing, Iya. protokol COVID. Oh gitu. Kenapa ini? Ya kan. Oh ini Om Wai ada virusnya maksudnya. Alergi banget sama Om Wai. Ya biasalah. Loh, ini mengikuti anjuran dari tim medis kan. Betul. Protokol COVID. Iya, ya nggak apa-apa. Ya. Sekarang kan kita dihadapkan pada situasi yang disebut sebagai waspada pandemi. Iya. Kan? Tapi Anda juga pernah bilang bahwa selama ini kita atau masyarakat banyak yang keliru dalam memahami apa itu new normal. Iya. Jadi paling mudah sih kalau melihat bagaimana reaksi masyarakat waktu kita mulai relaksasi PSBB ya. Bahwa new normal itu mereka mengartikan bahwa kita kembali ke normal gitu. Jadi kembali lagi ke kenormalan yang sama seperti bulan Februari, bulan Januari 2020. Tapi ini baru, jadi tidak ada protokol yang ketat dan disiplin dari segi menjaga jarak, memakai masker. Masker sudah mendingan, tapi menjaga jarak belum terlalu diterapkan, juga berkerumun. Dan terutama waktu kita lihat di Car Free Day ya, di Jakarta dan di beberapa daerah lain maupun di GBK itu sangat membludak. Jadi menurut saya kita perlu beri sosialisasi dan edukasi. Seberapa berat ya pandemik ini menghantam perekonomian kita atau bisnis kita, dunia usaha kita? Ini yang terberat Om Wai. Iya. Ini yang terberat. Saya kebetulan mengalami krisis 97-98. Saya kebetulan di PHK waktu 97, jadi ngerasa banget gitu loh. Oh, sempat nganggur toh? Saya sempat nganggur. Saya di PHK di tahun 90. Lu Sandi Uno sempat di PHK, no? Betul. Kamu aja belum pernah di PHK, Sandi Uno. Pernah kan? Serius nih Bang Sandi? Serius. Jadi ini juga ingin menyemangati ya. Rekan-rekan di seluruh pelosok Nusantara, dimanapun kalian berada, sebuah musibah yang terjadi kepada kita bisa berubah menjadi hikmah dan akhirnya berujung berkah kalau kita sikapi dengan positif dan selalu optimis. Jadi saya akhirnya dari PHK ini memulai satu usaha kecil. Kami hanya bertiga di bidang keuangan. Alhamdulillah setelah 20 tahun lebih usaha yang kami bangun hanya bertiga, sekarang sudah menjadi perusahaan investasi. Nah ini ngomong soal ekonomi kecil atau UMKM ini, ada potongan cuplikan pernyataan beliau yang menarik. Sandiaga Uno, _2, cash is king. UMKM butuh dana tunai di era new normal. Nah pada saat sekarang, jika kita mulai merelaksasi dengan new normal, dan PSBB ini akan membuka beberapa sektor ekonomi terutama UMKM, yang diperlukan mereka adalah likuiditas, keuangan, dan cash notabene. Oleh karena itu saya mendorong pemerintah lakukan satu program yang bisa menaruh uang cash itu di kantong para UMKM. Karena data terakhir bahwa realisasi setelah 3 bulan kita pandemi lebih ini, untuk UMKM, paket yang sudah diumumkan Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu baru di 0,6%, di bawah 1% realisasinya. Berarti kan ini gerak yang sangat lamban ya menurut alasannya apa? Gak ada duitnya atau apa gitu selama ini?
Kita nggak mau berprasangka, bersuzon. Tapi Kita yang hanya pasti faktanya speak by data ini adalah speak by data dan angkanya di bawah 1%. di bawah 1%. Dan ini ya kita ingin ikut menggerakkan dan menawarkan bermitra dengan pemerintah. Seandainya kesulitan untuk mengeksekusi programnya, tentunya ada OKOC yang punya 400.000 jaringan sekarang, siap bantu. Ada Kadin, ada HIPMI, ada asosiasi lain. Kita siap berjibaku untuk membantu UMKM ini. Ya. Nah, ini Om Sandi juga terkenal ada istilah, pernah bikin istilah suplemen Vitapreneur. Vitapreneur itu merupakan singkatan yang saya ciptakan. Karena kalau manusia ingin meningkatkan imunitas, mereka minum vitamin. Kalau pengusaha, entrepreneur, untuk meningkatkan imunitas usaha mereka, mereka harus terapkan kiat Vitapreneur. Nah, itu Vitapreneur apa saja? Menurut saya, pada saat pandemi seperti ini, mereka harus, vitaminnya adalah be calm in the storm. Jadi dia harus tetap tenang. Walaupun waspada, tapi rileks, jangan panik. Karena kita yakin badai ini pasti berlalu. Waduh, terima kasih, ini pantesan haus. Permisi, kebetulan sekali. Siapa ini? Anak ini lagi. Kan di sini saya sebagai magang persenyubi nih. Harus pinter, harus inian Pak. Harus giat dan rajin. Siapa tahu aja nantinya bisa jadi kartep di sini. Apa tuh kartep? Karyawan tetap. Oh, kartep. Kamu duduk di situ dong. Di situ sebelahnya. Oh iya. Sebelahnya Om Sandi biar ketularan berkah itu. Nah, ya. Harus diprotek dulu ya, Pak. Harus. Apanya? Dulu waktu terakhir kali ke e-talk show nggak ada ini. Nggak ada. Baru kemarin nongol. Ini hasil pandemi ini. Ini. Intinya saya kerja. Oh, oke. Kamu ininya Gerindra itu aja kerja. Iya. Ya namanya saya bawa nampan kayak gini kan berarti habis rutinitas. Habis bawa nampan berarti habis rutinitas. Iya. Bang Sandi nih, saya mau kepo di sini juga ya. Iya. Itu bagaimana sih rahasia mujarab? Tips resep mujarab. Resep mujarab, tips-tips supaya bisa menjadi pengusaha sukses di negeri ini maupun di interlokal. Interlokal ya? Iya. Telepon kali. Siapa tahu nanti saya bisa jadiin ATM. ATM, betul. Gimana? Tahu nggak Om Wai singkatan ATM? Nggak ngerti aja no. Amati, tiru, dan modifikasi. Tuh, harus banyak belajar dari saya Om Wai. Yes. Dustin ini, Bang Sandi, ya hadirin-hadirat sekalian, ini awalnya adalah seorang penggemar radio. Penggemar yang mendengar radio dengan sangat setia. Bahwa saya bukan mendengar satu radio, tapi berbagai macam frekuensi yang saya dengarkan. Luar biasa. Pada waktu bersamaan. Pada waktu yang bersamaan, bahkan radio saya di rumah ada 3. Saya jejerin gitu. Oh radionya banyak. Ada 3. Oh ada 3 Saking radio. saya setianya. Soalnya penyiar itu istilahnya barometer untuk kita memiliki teman walaupun kita berjauhan. Gitu. Bang Sandi yang Uno ini dulu penyiar radio loh. Penyiar radio. Dan CEO. Tahu CEO nggak kamu? CEO. Oh CEO, owner. Owner. Ya. Dulu beliau penyiar. Oh penyiar. Kamu nggak dengerin ya? Gaya siarannya. Ya. Ini pakai. Baik. Ya. Ini kayak podcast nih. Iya. Iya benar. Ya. Kembali bersama Sandiaga Salahuddin di Talk to CEO. Talk to CEO. CEO. Berarti yang membahas pembicaraan tentang pengusaha ya? Tentang CEO, Chief Executive Officer. Jadi direktur utama, pimpinan tertinggi di perusahaan. Nah, terus kita pelajari kiat-kiatnya. Berarti selain itu yang kisah-kisah asmara juga pernah ada yang curhat. Ya. Nggak pernah kalau itu. Kau tanya kiat untuk para jomblo. Nah ya itu. Kamu kan jomblo kan, Vin? Wah masih temporari sih. Apa itu temporari? Sementara. Sementara. Iya akan menuju memiliki pasangan. Enggak. Sebenarnya kamu punya pacar nggak sih? Oh saat ini sih masih searching saya. Nah sekarang kamu urusin dulu tuh bikin apa kopi segala macam, madu segala macam siapin tuh. Iya dorongannya ya. Mungkin ini
singkong rebus sama tahu kuning. Boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh, harus ada nih. Iya. Ya, makasih ya Bang Sandi. Ya. Om Wan. Yuk. Ya, Om Sandi, kita masih akan seru-seruan lagi. Jangan kemana-mana, Seno dan kawan-kawan seluruh hadirat. Kita masih di E-Talk Show with BHS. Masih bersama tamu kita, Bung Sandiaga Salahuddin Uno. Udah benar ya? Benar kali. Nah, Om nggak mau meninggalkan Salahuddinnya itu penting dong. Di masa pandemi COVID ini, Bung Sandi Uno punya kegiatan yang luar biasa. Ini kegiatan beliau nih, Sandiaga Uno dan relawan salurkan ribuan alkes melawan corona ke RSPI. Jadi kita ada 5 kegiatan utama di relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19. Pertama adalah kita melakukan membantu memutuskan mata rantai penularan COVID-19 dengan mengadakan acara rapid test gratis yang disusul dengan mobile PCR based testing. Ini sekarang kita sudah lebih dari 15.000 testing yang kita lakukan dan kita terus keliling. Yang kedua yang tadi sempat ditayangkan adalah kita membantu para tenaga medis, tenaga kesehatan, tim medis, para dokter, perawat dengan membagikan donasi APD. Terus yang ketiga adalah yang paling banyak ditunggu warga ini, Om Wai, adalah jaring pengaman sosial. Kita ikut membagikan paket sembako dan paket bantuan tunai kepada masyarakat yang tidak tersentuh program pemerintah, karena ada sekitar 10-15% dari populasi kita yang mungkin karena data atau berpindah itu tidak tersentuh. Nah, ini ngomong-ngomong nih Bung Sandi, terhadap kegiatan Anda gotong royong tadi, ya kan, bantuan sosial, ada pemerintah segala macam, ini agak kepo nih ya. Ini kayaknya agak bau-bau pemerintah, kan bener gak nih dalam rangka untuk merapat ke pemerintah, itu betul gak sih? Iya, sekarang seperti saya bilang tadi, Om Wai, bahwa kita harus berkontribusi dimanapun kita berada. Kebetulan saya ada di luar pemerintahan sekarang. Jadi apa yang saya lakukan murni dengan segala keterbatasannya, karena kita nggak punya kebijakan, juga mengumpulkan donasi itu terbatas. Ya ini yang bisa kita berikan gitu. Dan kita justru terima kasih ya bahwa banyak yang fasilitasi, dan kita ingin pemerintah mendapat dukungan semaksimal mungkin dari setiap elemen masyarakat. Tapi ngomong-ngomong, masih ada ambisi gak sih di politik? Tuh, ini serius ditanya. Ini I can feel it ini ya kan. Nah, ini ada lagi judul berita yang menarik ini. Tanpa Prabowo dan Jokowi, Sandiaga Uno jadi Capres 2024 terkuat. Waduh, gak main-main ini. Ini pasti bukan hoax beritanya. Gimana Bang Sandi? Terlalu dini lah Om Wai. Oh, terlalu dini ya? Terlalu dini, dan kita fokus dulu lawan COVID-19. Dini bilang boleh katanya, kata Dini boleh. Loh, tapi cita-cita kan boleh dong. Boleh. No, boleh dong, no? Boleh banget. Cita-cita kan pengen jadi capres kan? Enggak, maksud bukan begitu. Cita-cita pengen jadi capres kan boleh tetap diteruskan dong, ya kan? Ya, saya takut diskursus seperti ini Om Wai bisa memecah belah. Om Wai bertanya ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Itu sudah ada berita dan sudah jadi rahasia umum. Ditambah lagi nih pembisik ini yang di sini nih ngomong. Enggak ngomong. Ini katanya ada polling yang jelas mengatakan bahwa peluang Bung Sandi ini bahkan lebih besar daripada Anies Baswedan. Coba, kalau head to head repot nih, kita milih siapa ini? Dua ini mantan pasangan lagi. Dulu gubernur Wagub DKI. Mantan terindah. Wah, mantan terindah. Oh, menarik ini. Judulnya mantan terindah. Itu gimana ya? Gimana ya? Kesian Bro Gup itu kan lagi tugas. Oh, Bro Gup lagi tugas. Dia fokuslah lawan COVID-19 dan tugas-tugas di DKI. Tapi juga di sisi lain sempat trending di tagar ada Goodbye Sandiaga Uno, ya kan? Wih, Goodbye Sandiaga Uno trending Twitter. Ini alasan Sandiaga Uno bagikan sembako bersama relawan Jokowi. Apa yang terjadi nih, Mas? Kok pakai Goodbye Sandiaga Uno kayak lagu aja? Goodbye, time is over. Goodbye, sir. Trending loh ini. Trending itu maksudnya apa?
rame ya, rame lagi tadi Seru. Ya seru lah pokoknya. Ini gimana bos? Ya, waktu 22 April saya berhasil mengkoordinasi beberapa elemen relawan dan kita deklarasikan relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19 itu memang banyak yang bergabung. Ada relawan Pak Prabowo, ada relawannya Pak Jokowi, ada relawan Sandi Uno, ada relawan banyak sekali. Juga ada relawan lintas. Blended semua ya? Blended banget semuanya. Dan itu waktu dideklarasikan ya biasa-biasa aja kita ngumpul. Kan pilpresnya juga sudah lewat, Pak Prabowo-nya udah jadi menhan. Wow, ya. Dan pada saat itu tidak banyak yang berkomentar. Tapi pada satu kegiatan, kalau nggak salah sekitar 2-3 minggu setelah itu, kita bergantian gitu. Dan setiap kita membagikan paket sembako itu ada perwakilan dari relawan-relawan tersebut. Dan mungkin yang menjadi trending itu adalah pada saat sekarang ini di mana kita ingin fokus melawan COVID-19 dan membantu masyarakat, ya perhatiannya saya ingin agar kita bicara off politik dulu lah. Kita bicara fokus mengenai COVID-19. Yang pasti kita belum goodbye, masih ada 1-2 segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHS. Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan tamu istimewa kita, Bung Sandiaga Salahuddin Uno. Om Wai. Bung Sandi, Om dengar kabar ini mudah-mudahan bukan hoax. Kalau tiap Jumat itu, ini kebetulan kan dari Jumat malam nih acara kita nih. Om Sandi itu punya ritual yang khusus. Pakai menyan atau apa? Maksudnya apa? Ritual apa Bang Sandi? Jumat? Iya Jumat. Tiap hari Jumat. Ngapain aja biasanya? Sunnah Rasul gitu? Oh, itu malam Jumat. Malam Jumat. Oh ibu, ya kalau Jumat selalu soan ke ibu. Habis sholat Jumat. Oh setelah sholat Jumat, soan Jumat ya? langsung soan. Cium tangan, terus. Nah sekarang ini di tengah pandemi COVID-19 ini yang paling berat ya. Karena beliau sudah 80 tahunan kan umurnya, ayah dan ibu. Iya. Sangat beresiko kan. Jadi saya harus betul-betul membatasi dari segi waktu kunjungan maupun juga durasi dari kunjungan tersebut gitu. Jadi ya ini yang paling berat sih. Tapi kita selalu terkontak dengan ada virtual atau pakai Vicon juga, pakai Zoom atau pakai Zoom WhatsApp gitu. ya. Tapi doa ibu itu paling makbul. Agama apa aja bilang begitu. Dasin. Oh ya, sesuai janji saya Om Wai. Apa? Tadi kan sudah bawa minuman. Ya. Nah sekarang saya bawa sesuatu. Ya. Karena yang didatangkan Papa online. Ya. Makanya saya yang kasihnya cemilan visual. Oh. Cemilan Apa itu? singkong sama tahu mendoan. Oh. Karena tipis Om. Oh tipis. Iya. nggak mirip lagi. Nih Bang Sandi, tolong. Ini low cost banget. Kan nggak ada warna kuning ditulis kuning. Low cost dan inovatif. Kamu ngapain lagi kesini? Mau minta tips tadi? Tadi kan beliau kan. Oke. Oh iya. Tips Oh, jadi iya, belum jomblo. terpecahkan. Iya, Iya. itu dia. Saya jomblo. Jomblo tadi belum tipsnya belum dikasih. Iya, belum dikasih. Pergi tadi sambil kasih kode Om Jomblo. tipsnya. Oh, bukan tadi tips ingin jadi pengusaha. Dua-duanya ya? Sekaligus. Oh, sekaligus. Mumpung lagi ada orang yang harus Ini mirip-mirip sih. Tapi aplikasinya tuh lebih daripada sebuah kiat, tapi lebih kepada sebuah filosofi. Yaitu kita harus kerja keras. Ini yang saya sebut sebagai etos kerja 4As. Pertama, kerja keras. Kedua, nggak cukup kerja keras. Kerja cerdas. Kerja cerdas saja nggak cukup, harus kerja tuntas. Jadi selesaikan tugas kita. Terakhir adalah kerja ikhlas. Dan ada satu lagi. Apa? Perbaiki paras kali ya. Perbaiki paras. Lempar. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Ya. Terakhir perbaiki Paras. paras. Justru itu. Ini Bang Sandi kayaknya udah megang-megang basket. Sepertinya ada cerita di balik ini, Pak. Waduh. Cerita ini
Salah satu olahraga kegemaran saya, bola basket. Masih sampai sekarang masih main basket? Ya? Masih, walaupun dengan protokol COVID. Oke. Karena kan nggak boleh saling berdekatan. Ya. Maksudnya bolanya dipakai masker gitu? Kalau enggak ringnya dipakai masker jadi nggak masuk-masuk. Oh, ringnya? Iya. Kenapa? Ringnya dikasih masker. Ringnya dikasih masker? Iya, jadi nolak buat masuk-masuk, nggak masuk-masuk akhirnya. Bung Sandi ini jago lah dalam main basket, pengusaha, politisi, multitasking lah semua. Semuanya sekarang cuma ditantangin sama manusia manusia zero-logi. Ditantangin apa nih? Saya punya tantangan yang berupa tebak gambar. Nah, tebak gambarnya ini circle-nya masih ada hubungannya sama Bang Sandi. Oke. Mungkin tebak kata. Saya langsung mulai dan di sini nanti saya kasih clue-nya. Boleh. Untuk yang pertama. Apa kata yang penting tuh? Di sini ada 3 kata. 3 kata. Clue-nya ada 2. Dustin, 2 kata ya? Iya. Oke, terus? Terus nggak jauh-jauh dari Bang Sandi. Apa ini? Lempung. Basah. Basah. Basah? Oh, air nih. Basah. Kamu tanya apa nih? Oh, ijazah. Oh, ijazah. Ya. Enggak, ini ART. ART. Oh, ART. Asisten rumah tangga. Oh, asisten rumah tangga. Oh, ART. Iya. Ngepel. Oh, ngepel. Ya, lap-lap. Ya, terus? Batu ngepel, lampu, rambut. Nggak pakai mikir dia, makanya kita pusing. Gigi. Ada tarik, ini genderuwo. Apa ini? King Kong. King Kong. Bukan. Oh, bukan. Hubungannya apa Bang Sandi ada nggak? Olahraga. Hubungannya sama Bang Sandi ada nggak? Hubungannya ada. Gustin, ada ya? Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Repot ini. Ember. Timbangan, oh bukan ya? Oh ya, timbangan. Ceruk bukan? Oh. Wah, ini buah-buahan. Apa ini? Nah, jadi urutannya dari sini, dan sini. Bang Sandi. Ada hubungan sama beliau? Ada. Ngopi. Apa itu? Kayaknya ini lampu terang ya, terang. Iya, terang. Jadi lantai terang. Lantai terang, terus ini dan ini. Kegiatan ya. Fleksibel, mau kapan aja bisa. Lari maraton. Apa? Coba dari ulang Bang Sandi. Lari maraton. Gimana? Lari maraton. Hampir mendekati dan ini gambarnya orang sedang ngepel. Nah, jadi pelari maraton. Nah, benar Bang Sandi. Coba jelasin. Ini ada orang ART lagi ngepel. Ya, benar. Pel. Ini lagi hari-hari. Oh, hari-hari ini. Iya. Iya. Pelari. Iya. Oh, ini hari-hari. Dikasih hari-hari. Oh, iya. Ini kita kayak lampu, ini bayi. Oh, ini lampu. Ini ember. Nah, di dalamnya ini hari-hari. Dalamnya hari-hari. Iya. Harus dikasih lampu memang. Harus dikasih lampu soalnya udah malam. Malam, iya. Hari-hari. Iya. Orang lahir. Dikasih lampu sama dikasih ember ya? Ember sama lampu. Bukan ember. Apa namanya itu? Terakota ya? Apa? Oh, kerangkeng. Kendi. Iya. Oh, kendi. Dia atau apa gitu. Mirip aja enggak sama kendi. Ini King Kong dengan ekspresi yang egonya sedang maksimal. Berarti sedang marah. Nah, marah. 9 biji nih isinya, Pak. Telur. Ini satuan timbangan berarti ton. Ons. Iya. Seon dia belinya soalnya. Jadi pel lari marah ton. Iya. Oh iya. Yang penting udah bener. Udah benar. Kamu cerdas, Bang Sandi. Bingung. Bingung. Bener kan
menebaknya benar tapi beliau. Benar. Lari maraton. Akhirnya terpecahkan oleh Kakak Sandi. Saya juga bingung banget bisa mecahin itu. Oh, nggak nyambung sama sekali. Anda juga bingung ya? Saya juga bingung. Tapi di antara kebingungan kita bisa menebak ini luar biasa ya. Iya. Kita apresiasi ya. Oke, jangan kemana-mana. Masih di Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS bersama Wai dan tamu istimewa kita, Bung Sandiaga Salahuddin Uno. Om Wai. Om, dengan kabar dan juga rahasia umum, waktu Pilpres kemarin habis sampai 1 triliun tuh bener ya? Sebetulnya udah dilaporkan kan? Sudah dilaporkan semuanya. ya? Oh, di Plaspai. Oh, ada ini lagi-lagi dasarnya jadi berita nih. Habis 1 triliun lawan Jokowi, harta Sandiaga Uno kembali bertambah puluhan miliar. Sumbernya tanda tanya. Ini benar gak sih informasi ini? Ini mungkin berkaitan dengan kan saya dirikan perusahaan-perusahaan dan ada perusahaan-perusahaan yang sudah go public dan perusahaan-perusahaan tersebut membayarkan dividen. Dan tahun lalu itu investasi kita di perusahaan-perusahaan ini banyak yang memiliki kinerja yang baik. Jadi alhamdulillah banget sebagian daripada perusahaan sebelum COVID ini bisa menghasilkan satu kinerja yang bisa dibagikan kepada pemegang saham. Mungkin itu artinya seperti itu. Saya sendiri belum baca ya. Maksudnya intinya itu udah balik modal gitu maksudnya Bang Sandi gitu. Bukan, tapi ada pembagian rezeki capres, cawapres soleh ya kan? Rezeki soleh. Rezeki ya kan? Amin, alhamdulillah. Tapi itu mestinya sih motivasi juga ya. Iya. Aduh, ini ada lagi kok host baru. Ada lagi jamuan untuk kamu muncul lagi? Iya, udah selesai tadi. Masih ada lagi untuk jamuan bintang tamu kita. Oh gitu, apa? Ini ada apa lagi? Orasi nih dari netizen. Orasi? Netizen? Iya. Apa netizen ngomongnya? Untuk Bang Sandiaga Uno. Ini pertanyaan siapa ini? Pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari Instagram. Oh, Instagram. Jawab cepat. Kamu yang pilih ini kan? Iya, saya pilih. Ya. Random, akhirnya dapat yang tepat untuk dijawab sama Bang Sandi. Yes. Random itu berarti acak. Random diacak. Random apa? Artinya apa random? Random bebas, ya kan ya? Iya. Atau pilih acak. Oke. Untuk yang pertama, pilih jadi anggota legislatif atau pejabat daerah atau pejabat pemerintah pusat. Wow, menarik itu. Ini netizen tanya ya? Nggak, kita bilang netizen yang mau nanya. Gimana, Box? Kamu tanya? Iya, gimana Bang Sandi? Ini relevan sekali karena anggota legislatif, pileknya baru 2024, pejabat daerah tidak ada pilkada, terus pemerintah pusat ya udah enggak pasti, nggak bisa dipilih. Nggak bisa dipilih. Maksudnya andai-andai. Oh, masih berandai. Kamu supaya mantep duduk di sini aja. Supaya mantep duduk di sini. Tata Om Wen nggak apa-apa, Om Wen. Nggak apa-apa. Ya. Mantep kan? Kelihatannya cocok nih. Bawain air dong, Om Wen. Oke. Jadi jawabannya itu nggak ada yang tepat ya? Nggak ada yang tepat. Masih menjadi misteri. Masih menjadi misteri. Ada lagi dah? Oke, siap. Ada lagi nih. Ya. Kriteria calon mantu Bang Sandi gimana, Bang? Kriteria mantu? Iya. Insya Allah yang soleh. Saya. Saya selalu sopan tadi. Saya membawakan air, ada bintang tamu. Terus kasih ice breaking dengan cara gambar. Dan sekarang saya nggak kacangin untuk bintang tamu. Saya masih tanya sampai sekarang. Gimana Bang Sandi? Termasuk nggak untuk kriteria? Ya, dipertimbangkan. Sudah mulai masuk beberapa kriteria dasar dan saya ya perlu perjuangan lah. Iya. Perlu perjuangan. Iya. Nih lanjut yang berhubungan dengan tadi 2024 siap bersanding dengan siapa? Ya, jangan-jangan bersanding sama Dustin. Ini serius nih pertanyaan netizen benar. Iya. Di dalam IG-nya e-talk show. Oh bisa memahami lah kenapa mereka sampai bertanya seperti itu. Ya kan politik itu cair. Iya. Ya.
Iya. Kita ini aja lah, kita bekerja, nanti para masyarakat yang menentukan gitu. Selalu, tapi pada sekarang kita fokusnya apa yang di hadapan kita menurut saya. Jadi fokusnya yang di depan mata, maksudnya di depan mata beliau ya kamu. Berarti saya. Iya. Berarti saya pantas nanti untuk bersanding dengan Bang Sandi mungkin ya. Iya. Ya, mungkin. Dengan nama Sandi Dustin gitu ya. Nah, singkatannya apa? Sandi Dustin Indonesia. Sandindo. Sadis. Tadi. Kamu ada pesan-pesan nggak untuk Bang Sandi? Oh ya, Pesan nggak? pesen oleh-oleh kali ya. Kalau semisal Bang Sandi kemana atau gimana, mungkin oleh-olehnya itu sebuah quotes atau tips sukses untuk yang ada di sini atau enggak yang pemirsa di rumah gitu. Oke, untuk Dustin dan seluruh pemirsa e-talk show, yakinlah badai pasti berlalu. Memang pandemi membuat ekonomi terjepit, tapi kita harus bangkit di saat sulit. Menang melawan COVID, yes we can do it. Yes, we can do it. Menang melawan COVID, yes we can do it. Itu quote-nya Bang Sandi. Quote-nya Bang Dustin. Oh ada dong. Apa dong? Yang seperti biasanya quote saya itu, lebih baik satu tindakan daripada 1000 kata namun tidak ada perubahan. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Bang Sandi. Ya, thank you. Terima kasih Dustin sudah mengerjakan kita semuanya. Sampai ketemu di e-talk show episode berikutnya Jumat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.